Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak ada manusia lebih dicintai Allah daripada Sayyiduna Muhammad. Bahkan tidak ada makhluk lebih dicintai Allah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini adalah sesuatu hal yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahkan melalui firman-firman-Nya tersirat maupun tersurat, tertulis maupun secara maknawi. Orang yang faham Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang memiliki sambungan ilmu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran dengan terang, dengan jelas bahwasanya Al-Quran penuh dengan puji-pujian Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad, dengan bahasa-bahasa cinta Allah kepada Sayyiduna Muhammad, bahkan melebihi nabi-nabi yang lain. Para ulama mengatakan nabi-nabi yang lain Allah panggil dengan namanya masing-masing. Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Allah berfirman kepada Nabi Allah Nuh, ya Nuh uhbit bisalamin minna. Allah berkata kepada Nabi Yahya, ya Yahya hudil kitaba biquwwah. Allah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Semua nabi-nabinya Allah, Allah kalau mau panggil, panggil aja namanya, kecuali Nabi besar Muhammad. Emang biasa tuh orang kalau sayang sama orang panggilan khusus, punya panggilan istimewa. Seorang istri yang menyayangi suaminya atau sebaliknya suami yang menyayangi istrinya akan memanggil istrinya tersebut atau pasangannya dengan panggilan khusus. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala ketika panggil dengan Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Muhammad dengan gelarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira da'iyan ilallahi biidni wa sirajan munira. Dipanggil dengan gelarnya, wahai seorang nabi. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai seorang utusan, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil dengan gelarnya. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan panggilan kesayangan, tergantung dari keadaan Nabi pada saat itu. Kayak seorang ibu, seorang ayah yang mencintai anaknya, ngelihat anaknya lagi mainan boneka beruang misalnya gitu, dia akan panggil anaknya dengan panggilan anak beruang, kesayangan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut. Allah kayak ngelihat Nabi Muhammad selimutan, lucu gitu. Allah sayang sampai ketika menghitobi, berdialog, memanggil Nabi Muhammad, Allah panggil dengan ya ayyuhal muzammil. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad gemeteran, kedinginan, menggigil, hingga kemudian beliau menutupi tubuhnya
Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, ya ayyuhal mudaththir, wahai yang sedang menutupi dirinya, wahai yang sedang kelungkupan untuk nutupin dirinya. Panggilan-panggilan kesayangan. Bahkan para ulama mentafsirkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, kata para ulama, itu adalah panggilan khusus Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah kependekan dari panjangnya ya Sayyidal Mursalin, wahai seindah-indah utusan, wahai semulia-mulia Rasul, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mulia, innaka laminal mursalin. Para ulama masih menambahkan, katanya para ulama, bahkan dibandingkan dengan para nabi-nabi, yang semua nabi adalah hamba-hamba paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan derajat yang lebih buat baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala ceritakan doanya, tapi tidak diceritakan ijabahnya. Waktu mintanya Allah ceritakan doanya Nabi Musa, Rabbi syrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bi azri ila akhiril ayat. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah katakan doanya Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Allah enggak ceritain ijabahnya. Waktu dia minta Allah ceritain, waktu Allah kasih enggak diceritain sama Allah. Tapi Nabi Muhammad, beliau pun meminta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Tapi Allah tidak menceritakan doanya, Allah ceritakan ijabahnya. Kata Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad. Beda sayangnya. Allah sayang sama Nabi Musa. Tapi sayangnya Allah kepada Nabi Musa kalah sama sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Waktu minta diceritain, waktu Allah kasih nggak diceritain. Kalau Nabi Muhammad waktu dikasihnya diceritain. Masya Allah. Nabi Ibrahim berdoa di dalam Al-Quran, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Katanya Nabi Allah Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya Allah jangan hinakan aku di saat hamba-hambamu dibangkitkan. Nanti datang padang mahsyar ya Allah, kau akan bangkitkan hamba-hambamu, jangan hinakan aku pada saat itu, jangan kecewakan aku pada saat itu, jangan buat aku sedih hati pada saat itu. Tentu doa Nabi Ibrahim diijabah Allah. Nabi Ibrahim tidak akan dikecewakan Allah, tapi Allah tidak menceritakan hal tersebut. Nabi kita Muhammad, Allah nggak ceritain saat doanya, Allah ceritain saat ijabahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, law yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Di hari akhirat nanti, saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar, hari itu Allah tidak akan pernah menyusahkan Nabi Muhammad. Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Allah enggak akan bikin susah Nabi Muhammad. Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman umat Nabi Muhammad yang bersama dengan Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa.
Ayat-ayat Al-Quran penuh berisi puja-puji Allah kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian saya muliakan, maka aneh sekali kalau orang mempelajari Al-Quran kemudian membid'ah-bid'ahkan cinta kepada Nabi Muhammad. Ia bahkan inti penciptaan semesta. Aneh sekali kalau orang mempelajari Al-Quran kemudian dia tidak merasakan betapa setiap kalimat, setiap ayat, setiap surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada kita sekalian penuh berisi tentang cinta Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudariku sekalian saya muliakan, kurang apa Allah cintanya sama Nabi Muhammad sampai Allah menceritakan tentang dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Terus ada orang yang ngaku paling ahli Quran, membid'ah-bid'ahkan solawat kepada Nabi Muhammad. Al-Quran mana yang kamu pelajari? Al-Quran ayat berapa yang kamu pelajari? Al-Quran dari lisan siapa yang kamu pelajari? Bahkan saudariku sekalian yang saya muliakan, tidak masuk di akal saya orang ngafalin Al-Quran tapi gak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Dia lupa Al-Quran turun di hati Nabi Muhammad. Dia lupa Al-Quran turun kepada Sayyidina Muhammad. Al-Quran kita adalah surat-surat cinta Allah buat Nabi besar Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Yang gak beriman gak hai. Yang gak beriman gak diajakin solawatan. Makanya kita lihat nih, yang mau solawatan gak semua orang Islam. Karena Islam belum tentu beriman. Kita Allah mudahkan untuk membaca solawat. Kita Allah senangkan untuk hadir di majelis-majelis solawat. Kita Allah bahagiakan menghadiri majelis-majelis maulid. Bergembira dengan Nabi besar Muhammad. Pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan keimanan dalam hati kita, insya Allah. Atas hal ini kita sampaikan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Diajakin sama Allah kita bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah menceritakan, ada orang tinggal di Madinah, tiap hari sholatnya di Masjid Nabawi, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, enggak tinggal. Bukan hanya 8 hari dapat arba'in, enggak. Dia tinggal di Madinah dekat dengan Masjid Nabi dan Masjid Nabawi. Dia sholat waktu 5-5-nya
Di Masjid Nabawi tidak dia tinggalkan kecuali kalau dia sedang berada di luar kota, bertahun-tahun lamanya. Sampai satu waktu dia meninggal dunia, disolatkan di Masjid Nabawi, dikuburkan di Baqi'. Akan tetapi setiap kali jenazahnya dihadapkan ke arah kiblat, balik jenazahnya nggak mau ngadep arah kiblat. Dihadapin lagi ke arah kiblat, balik lagi, membelakangi kiblat. Sampai ditanyakan kepada para ulama, cobain diganjel. Ganjel pakai batu, balik sama batu-batunya. Ganjel pakai kayu, balik sama kayu-kayunya. Ulama-ulama menjawab, ma arada rabbukum illa hadza fakhallu. Allah maunya emang kayak begitu, ya udah biarin aja. Maka dikuburkanlah dia dalam keadaan tubuhnya membelakangi arah kiblat. Syekh, kalau kayak gini nih artinya apa? Syekh tersebut menjawab, artinya adalah bahwa laisa min ahlil kiblah, dia bukan termasuk dari ahli kiblat, artinya bukan termasuk dari kelompok umat Islam. Artinya dia bukan umat Nabi Muhammad. Artinya dia di sisi Allah bukan orang yang beriman. Apa sebabnya, Syekh? Saya nggak tahu. Istrinya menjawab ketika ditanya, suami saya orang soleh, sholatnya nggak pernah tinggal, bahkan selalu berjamaah di Masjid Nabawi pula. Yang mana orang sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat senilai 1000 rakaat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Suami saya nggak pernah tinggal sedekah, nggak pernah tinggal zakat. Suami saya haji, suami saya umroh, suami saya memberi nafkah kepada keluarga, suami saya nggak tinggal perintah-perintah Allah SWT. Suami saya nggak riba, suami saya nggak zina, suami saya tidak melakukan dosa-dosa besar. Terus kiranya kenapa dia tidak termasuk dari ahli kiblat? Sang istri menjawab, suami saya meskipun tiap hari ada di Masjid Nabawi untuk mengerjakan sholat 5 waktu, tidak pernah sekalipun berziarah kepada Nabi besar Muhammad. Dia berpikir bahwa Nabi Muhammad telah mati 1400 tahun yang silam. Dia pikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubuhnya, ruhnya, syafaatnya, hubungan antaranya dengan umatnya telah terkubur bersama dengan terkubur tubuhnya di dalam tanah. Padahal kata seorang ulama, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Al-Insanul Kamil, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah mati, telah meninggal dunia sebagaimana layaknya orang lain, atau bahkan sebagaimana layaknya makhluk Allah SWT yang lain. Sudah nggak ada lagi Nabi Muhammad. Sekarang, di zaman sekarang ini, sama kayak mengatakan bahwa matahari sudah tidak lagi bersinar. Sebab Nabi Muhammad adalah cahaya penerang alam semesta. Bahjatud dunya wa zinatuha, kemegahan dunia dan hiasan terindah yang ada di alam semesta ini. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, tidak boleh lepas dari pengetahuan bahwasanya manusia paling tercinta di sisi Allah adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Man yuti'ir rasula fa Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, faqad ata Allah, berarti dia adalah taat kepada Allah.
Nabi Muhammad, perwakilan Allah di atas muka bumi ini. Taat kepadanya adalah taat kepada Allah. Allah begitu mencintainya. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aydihim alladzina yubayi'un. Sesungguhnya orang-orang yang memegang tanganmu, Nabi Muhammad, membaiat kepadamu, mengadakan janji setia kepadamu, innama yubayi'unallah, dia sama saja sedang mengadakan perjanjian dengan Allah. Kurang apa? Kurang apa jelasnya ayat-ayat Al-Quran menceritakan kepada kita tentang cinta Allah kepada Nabi besar Muhammad. Bagaimana mungkin hati seseorang yang beriman tidak sekalian gak belajar agama, kamu gak ngerti gak apa-apa. Tapi kamu belajar ilmu agama, kamu belajar Al-Quran tanpa faham bahwa Al-Quran berisi cinta Allah kepada Nabi besar Muhammad. Al-Quran mana yang sebenarnya sedang kamu pelajari? Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah bahkan mencintai apapun dan siapapun yang memiliki sambungan dengan Nabi Muhammad. Kota yang paling dicintai Allah adalah kota Mekah dan Madinah bittifaqil ulama. Semua ulama sepakat bahwasanya kota paling tercinta di sisi Allah adalah Mekah dan Madinah. Kalau Madinah sih udah pasti. Madinah jadi Madinah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinah huwa alladhi yunawwirha. Madinah jadi Madinah Munawwarah karena diterangi oleh Nabi besar Muhammad. Wa illa, kalau enggak karena Nabi, Madinah cuma Yathrib. Ketika Nabi sudah datang ke sana, barulah ia menjadi Madinatul Rasul, kotanya Nabi besar Muhammad. Kalau Mekah mungkin karena ada Ka'bah. Kalau Mekah mungkin karena ada Hajar Aswad. Tunggu, kamu baca Al-Quran bukan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah atas nama kota Mekah. Tempat tuh atau kota atau apapun, kalau dijadikan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, berarti yang paling mulia di kelasnya. Yang paling dicinta Allah di kelasnya. Allah bersumpah atas nama buah-buahan, kata Allah, watini wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Itu dua buah itu yang paling dicinta Allah, dua buah itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duren kalah, rambutan apalagi, gak pakai jilbab soalnya dia. Saudaraku sekalian saya muliakan, apapun kalau dipakai sumpahnya Allah berarti yang paling mulia di kelasnya. Allah bilang, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah atas nama kota Mekah. Sampai jadikan sumpah sama Allah, artinya kota Mekah menjadi kota yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa sebabnya ya Allah? Karena Ka'bah kah? Bukan, sebabnya adalah wa anta hillun bihadzal balad. Karena engkau wahai Nabi Muhammad bertempat tinggal di kota Mekah. Karena engkau wahai Nabi Muhammad lahir dan besar di Mekah.
karena engkau wahai Nabi Muhammad dapat wahyu di Mekah, karena engkau wahai Nabi Muhammad menghabiskan banyak umurmu di kota Mekah. Itu sebabnya para ulama-ulama mengatakan bahwasanya kota Mekah lebih mulia daripada Madinah ketika Mekah ditinggali sama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammadnya pindah ke Madinah, Madinah lebih Allah cintai daripada Mekah. Sebab masalahnya bukan tanahnya, sebab masalahnya bukan langitnya, sebab masalahnya bukan gunung-gunungnya, melainkan masalahnya ada pada li ajlil ain qurratul Madinah, karena sepasang mata yang tinggal di dalamnya. Matanya baginda Nabi besar Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini ayat cinta yang lain. Ayat cinta yang lain. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tak akan pernah menurunkan azab kepada satu kaum wahai Nabi Muhammad selagi engkau berada di antara mereka. Ada sekumpulan manusia, ribuan bahkan jutaan sekalipun ada Nabi Muhammad di antara mereka, Allah tak akan pernah menurunkan azab kepada semua yang ada di tempat tersebut. Kurang cinta apa? Kurang cinta apa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan yang menyenangkan dari cinta Allah kepada Nabi Muhammad yang tersurat ataupun tersirat di dalam Al-Quran adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tik, dan Allah akan terus-terusan memberimu wahai Nabi Muhammad, fatarda, sampai kamu ridha, sampai kamu puas. Kamu akan terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Muhammad bilang, "Udah cukup ya Allah. Terima kasih atas pemberianmu." Kapan itu? Nabi Muhammad bercerita, "Ana awal man jawazas sirat." Aku adalah orang pertama yang melintasi jembatan sirat. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga berada di tanganku dan aku tidak berbangga atas hal itu. Tak ada sesiapa pun masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Sebab bahkan kunci surga Nabi Muhammad yang memegangnya. Tapi Nabi Muhammad buka pintu surga. Habis itu Nabi hanya berdiri, kata Nabi Muhammad, di samping kiri arsy. Bukankah engkau menyukai yang sebelah kanan dalam segala sesuatu wahai Rasul? Kenapa engkau memilih mimbarmu berada di samping kiri arsy? Wa mimbari ala yasari arsyir rahman, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa engkau memilih dipersiapkan mimbar dan engkau berdiri di samping kiri arsy Allah, bukan di samping kanan arsy? Sebab itu yang paling dekat dengan jembatan yang di bawahnya menggelegar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi memilih berdiri di sana
untuk melihat umatnya yang akan melewati jembatan Sirat. Kata Nabi, apabila umatku melewati jembatan, kemudian dosa-dosa membuatnya tergelincir masuk ke dalam api neraka. Jika di dalam hati umatnya tersebut punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, mereka akan diperlihatkan wajah Nabi Muhammad. Kemudian mereka akan mulai memanggil wa sayyidah, wa nabiyah, wa muhammadah. Sementara tubuh mereka sedang meluncur hendak masuk ke dalam api neraka. Ya Rasulullah, tolongin wahai Rasul, tolongin wahai Rasul. Nabi Muhammad mengatakan, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Aku akan datang menarik lenganmu. Aku akan berdirikan kamu kembali di atas jembatan sampai kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Sesudah lewat umatnya di jembatan, masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad mau masuk, tapi ternyata ada banyak umatnya yang sudah masuk di dalam api neraka. Memanggil-manggil Nabi Muhammad, wa sayyidah, wa nabiyah, wa muhammadah. Jangan dulu Nabi Muhammad, jangan masuk dulu ke dalam surga, kami masih di sini. Dosa-dosa menghalangkan kami untuk dapat masuk ke dalam surga Allah saat ini. Nabi bercerita, fasajadtu lillahi sajdah. Aku pun segera sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qila li, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa'tu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, minta apa yang kamu mau, silahkan tolong siapapun yang engkau kehendaki. Berilah syafaat pada siapa yang engkau inginkan. Kata Nabi, aku pun mengangkat kepalaku. Allah kemudian bertanya, ama tardha ya Muhammad, qad ubiha laka ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Wahai Muhammad, tidakkah engkau ridha? Aku telah perkenankan untukmu surga. Tidak pernah terlihat mata, tak pernah terdengar di telinga, tak pernah terbersit di hati seorang manusia. Nabi Muhammad menjawab, terima kasih ya Allah atas surgamu. Tapi engkau juga tahu aku tak dapat menikmati surga selagi umatku masih berada di dalam neraka. Allah kemudian mewahyukan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, keluarkanlah dari dalam neraka orang-orang yang di hatinya memiliki sebiji khardal keimanan. Sebiji kacang hijau keimanan. Dikeluarkan mereka, gosong-gosong, dibersihin, dimandikan, masukin ke dalam surga. Mereka sudah akan bisa menikmati surga. Nabi Muhammad tidak demikian. Masih ada orang-orang yang berada di dalam neraka sementara mereka tidak memiliki sebiji kacang keimanan. Mereka memanggil-manggil Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad pun sujud kembali. Dan Allah kembali bertanya padanya, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa'tu syafa'. Hingga Allah keluarkan yang punya setengah biji kacang keimanan. Hingga Allah kemudian mengeluarkan yang memiliki setitik debu iman. Hingga Allah kemudian mengeluarkan siapapun dari umat yang mati membawa iman. Nabi masih akan terus sujud lagi dan lagi. Sampai memastikan seluruh umatnya berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad, sampai iblis ikut-ikutan melongokkan kepalanya minta disyafaati sama Nabi Muhammad. Padahal kan dia yang gangguin kita selama ini.
Segitunya teman-teman. Nabi itu. Nabi masih akan terusan sujud lagi sampai semua umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan aku Allah akan terus memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad. Terus memberi sampai kamu bilang, udah ya Allah, cukup ya Allah, semua umatku sudah terselamatkan. Sayyidina Ali untuk hal ini beliau mengatakan, hiya arja ayah fil Quran. Ini adalah ayat yang paling memberikan pengharapan dari seluruh isinya Al-Quran. Yang paling bisa memberikan kabar gembira adalah ayat ini, kata Sayyidina Ali. Kenapa gitu? Sebab saya tahu Nabi Muhammad gak akan pernah bilang cukup kepada Allah selagi masih ada satu saja umatnya di dalam neraka. Sayyidina Hasan bin Thabit mengenai hal ini menceritakan dalam salah satu bait syairnya. Saya bacain syair ini. Qara'na fi dhuha wala sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal ata'u fasarra qulubuna dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, qara'na fid duha. Kami baca di surat Ad-Duha, wala sawfa yu'ti, bahwasanya engkau ya Allah akan terus-terusan memberi kepada Nabi Muhammad. Fasarra qulubuna dzakal ata'u. Kami sebagai umat yang beriman nih senang banget sama pemberianmu yang satu itu ya Allah. Pemberianmu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gitu? Hasyaka ya Rasulullah tarda. Karena kami tahu engkau wahai Rasulullah tak akan pernah ridha. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Sementara ada di antara kami umatmu yang sedang disiksa atau sedang berada dalam keadaan mengenaskan. Nabi cinta kepada kita umatnya, Allah cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Tugas kita hanya tinggal satu aja. Pandai-pandai mensyukurinya, biar kamu ditetapkan jadi umat Nabi Muhammad sampai kamu mati. Tugas kamu hanya perlu satu aja. Syukuri nikmat ini. Hargai Nabi Muhammad. Sayangi Nabi Muhammad. Patuhi Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Yang nurut sama Nabi Muhammad. Agar kamu dilihat Allah sebagai seseorang yang mampu mensyukuri nikmat. Agar nikmat tersebut tidak tercabut dari dalam hatimu. Sebab Allah mengatakan la in syakartum, kalau kamu syukuri bakal ditambahi. Wala in kafartum, kalau kamu ingkari, kamu sia-siakan kenikmatan tersebut. Inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Sayyidina Muhammad Al-Bagir mengatakan, wa awwalul adzab, awal dari azab tersebut adalah dicabutnya kenikmatan yang telah Allah berikan selama ini karena seseorang tidak pandai mensyukurinya. Kalau enggak nurut-nurut sama Nabi Muhammad, takutnya kita diusir dari umatnya Nabi Muhammad.
Kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad, takutnya dipecat dari umat Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak pandai menghargai, menghormati Nabi Muhammad, tidakkah kamu takut kamu akan dikeluarkan dari rombongan umat Nabi besar Muhammad? Dan jika itu terjadi, Allah tak peduli meskipun berapa banyak ibadahmu, Allah tidak peduli meskipun seberapa banyak ilmumu, Allah tidak peduli bahwa jika andai kamu hafal seluruh Al-Quran sekalipun. Pandai-pandailah mensyukuri Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir jadi umatnya Nabi Muhammad. Ditetapkan Allah jadi umat Nabi Muhammad. Sampai mati bawa predikat, bawa gelar umat Nabi Muhammad. Asli teman-teman saudariku sekalian, saya punya gelar-gelar yang disematkan orang-orang kepada saya. Ada yang panggil saya ustazah, bukan begitu? Saya dipanggil dengan gelar macam-macam. Gurunda lah. Apapun aja. Tuhu babah juga. Gelar-gelar apapun yang kalian sematkan, tak ada yang lebih saya sukai daripada gelar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar yang sama antara yang saya punya dengan yang kamu punya. Yuk belajar buat sama-sama kita pertahankan gelar ini sampai kita mati. Tetap jadi umat Nabi Muhammad. Sampai kita datang ke mahsyar tetap jadi umat Nabi Muhammad. Sampai kita masuk kuburan tetap jadi umat Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah kau cabut hidayah iman, jangan pernah kau cabut gelar umat Nabi Muhammad dari dalam diri kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami rahmatmu. Bukankah engkau adalah zat yang maha memberi? Dan bukankah rahmatmu yang terbesar adalah baginda kami Nabi besar Muhammad? Kami minta Nabi Muhammad untuk kami, ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Tetapkan iman Islam di dalam hati kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.